Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dani dari kelas Asuransi Syariah semester 5 kelas B, NIM 1914338, mata kuliah Aktuaria, dosen pengampu Bu Yani Agus Priani, ME. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuis 1A. Soal nomor pertama yaitu sebutkan undang-undang tentang perasuransian dan jelaskan pengertian dari asuransi konvensional beserta asuransi syariah. Jawabannya yaitu undang-undang tentang perasuransian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kemudian pengertian asuransi syariah yaitu sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sesama peserta atau pihak melalui investasi dalam bentuk tabaru yang memberikan perlindungan untuk menanggulangi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Kemudian pengertian asuransi konvensional, yaitu asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli risiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk kesehatan atau jiwa. Kemudian soal nomor 2, jelaskan mengenai asuransi sosial. Sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis asuransi sosial di Indonesia. Jawabannya yaitu asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal dari iuran untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Kemudian jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia, yang pertama ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan pada mulanya dikenal dengan nama Askes atau Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri. Askes pada masa itu memberikan jaminan proteksi kesehatan kepada para pegawai negeri, pejabat negara, penerima pensiun, TNI atau Polri, pejabat negara dan keluarga termasuk veteran, perintis kemerdekaan dan pegawai negeri tidak tetap yang membayar iuran. Kemudian berubah menjadi BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifat wajib dengan premi nasional. Kemudian yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan. Tidak jauh berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan awalnya adalah jaminan sosial tenaga kerja atau aspek yang memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan santunan kematian. Program tersebut didukung dengan program jaminan sosial tenaga kerja atau Jobsostek dan kini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi sosial tenaga kerja ini juga memberikan jangkauan lebih luas terutama para pekerja lepas seperti tukang ojek, pedagang, nelayan, petani hingga pekerja biasa lainnya. Kemudian yang ketiga ada asuransi kecelakaan lalu lintas atau Jasara Harja. Masyarakat Indonesia sudah terlindungi dengan asuransi kecelakaan dari PT Jasara Harja. Asuransi yang diberikan termasuk para pengguna transportasi umum dan pengguna kendaraan pribadi. Proteksi yang diberikan berupa santunan kematian, cacat tetap, perawatan, biaya penguburan jika tidak punya ahli waris, dan penggantian biaya ambulans jika mengalami kecelakaan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat ada asuransi sosial pegawai negeri sipil atau TASPEN, tabungan dan asuransi pegawai negeri atau santunan negeri atau asuransi TASPEN. Itu memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiun sekaligus proteksi jiwa. Ini merupakan program yang terbatas hanya bagi para pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Kemudian yang kelima ada asuransi sosial ABRI atau biasa disebut ASABRI. Cakupannya terbatas bagi para personil Tentara Nasional Indonesia saja. PT ASABRI memberikan proteksi terhadap risiko kematian, kehilangan pekerjaan akibat pensiun atau memutuskan mundur dari TNI. Kemudian soal nomor 3, sebutkan perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jawabannya yaitu yang pertama ada dari segi konsep. Pada asuransi konvensional itu memiliki konsep memberikan pergantian kerugian kepada tertanggung, sedangkan pada asuransi syariah konsepnya itu tolong-menolong. Yang kedua dari sumber hukumnya. Asuransi konvensional bersumber hukum berdasarkan pada pemikiran manusia dan kebudayaan, sedangkan pada asuransi syariah itu bersumber hukum sesuai syariat Islam yaitu Al-Quran dan Ijma. Yang ketiga maghrib, maisir, koror, dan riba. Pada asuransi konvensional masih mengandung unsur maghrib dan hukum maghrib itu sendiri haram, sedangkan pada asuransi syariah terbebas dari maghrib. Yang keempat dari segi akadnya. Pada konvensional itu menganut akad tabaduli yang artinya akad jual beli, sedangkan pada asuransi syariah itu menganut ada akad tabaru yang artinya tolong menolong, kemudian ada tijaroh untuk komersial, dan ada wakalah bil ujro yaitu mengelola dana peserta dan pengelola mendapatkan ujrohnya. Kemudian dari segi yang kelima itu risiko. Pada asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk yaitu memindahkan risiko, sedangkan pada asuransi syariah itu menggunakan sistem sharing of risk yaitu saling menanggung risiko. Kemudian yang keenam dari segi pengelolaan dana. Pada asuransi konvensional, pengelolaan dana tidak ada pemisahan dana. Semua dana yang masuk itu milik perusahaan yang berakibat dana hangus. Sedangkan pada asuransi syariah pengelolaan dana dengan unsur saving. Jadi dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening tabaru. Yang ketujuh dari segi keuntungan profit. Pada asuransi konvensional, setiap ada keuntungan itu menjadi milik perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, setiap ada keuntungan dilakukan sistem bagi hasil antara perusahaan dengan peserta. Mungkin cukup sekian
Penjelasan saya dari materi ini kurang